Halo Lur, apa kabarnya Lur? Kali ini kita ulas film dengan judul Les Sunset Lur. Film manakah ini? Ini adalah film dari Amrik yang disutradarai oleh Michael Valverde Lur. Film ini dirilis pada 15 Oktober tahun 2006 dalam acara Diksi Film Festival tahun 2006 itu juga Lur. Dan film ini pun mendapat rating 4,3 dari IMDb. So lumayanlah untuk film berbudget rendah seperti ini Lur. Gimana Lur, udah siap? Monggo bekicot. Seorang wanita yang bernama Lisa diperankan oleh Joan Severance tengah mengendarai mobil ke pasar Kramat Jati. Lisa ini baru aja kehilangan putrinya dan itu membuatnya sangat traumatik banget Lur. Dan ini adalah Sam diperankan oleh Rodney Scott. Dia pemuda pengangguran Lur, yang mana siang itu terkesima dengan kecantikan Lisa. Dia melihat Lisa karena dia suka nongkrong di pasar ya Lur. Dimana ketika Lisa berteriak di dalam mobil ketika dia sedang terbayang dengan almarhumah putrinya, itu membuat orang-orang di sekitar itu terkejut mendengar teriakan itu. Pikir orang kan dia sedang dirampok Lur. Nah, oleh karena itulah Sam pun menghampiri Lisa di dalam mobil itu. Are you okay? Guess I wasn't thinking. I thought you were someone else. No, it's all right. Nah, Sam pun segera menenangkan Lisa dan Lisa yang masih dalam keadaan setengah sadar itu tiba-tiba ngecikipi si Sam Lur. Dia itu berpikir kalau itu adalah mantan lakinya yang udah meninggal juga Lur. Lisa pun akhirnya malu minta ampun ke si Sam ini ya Lur. Dia pun segera mengajukan permintaan maaf kepada Sam. Nah, sebagai permintaan maafnya, Lisa pun mengajak Sam ngopi. Sure? Come on, I'll give you a ride home. No, it's okay. Really, no, it's not wrong. Dia pun membawa si Sam dengan mobilnya itu. Nah, di dalam mobil itulah mereka pun akhirnya berkenalan dekat. Dan di sini Lisa menceritakan kalau dia ini udah menikah Lur, dan ini suami keduanya yang mana dia adalah seorang polisi. Nah, dengan suami Lisa yang seorang polisi, Sam yang awalnya berniat ngecikipi Lisa ini jadi mundur teratur Lur. Dia takut godain Lisa karena istri polisi ya Lur. Got my acceptance letter 2 weeks ago. It's great, Sam. How are your parents doing? Good. So what have you been doing? I haven't seen you in ages. I just realized you don't know that I got remarried. Yeah, to a cop. Tak lama kemudian sampailah mereka ke tempat ngopi warung Pak Warno Lur. Mereka pun akhirnya segera ngopi berdua di situ. Dan cerita panjang pun akhirnya terjadi di antara Lisa dan si Sam. Yang mana saat itu tiba pula waktunya si Sam mengenalkan dirinya kepada Lisa. Yang mana Sam dengan jujur pula mengakui dia ini hanyalah seorang pengangguran Lur. Dan dia benar-benar sulit merubah kehidupannya. Lisa pun memberi harapan kepada Sam kalau dia akan membantu Sam merubah dirinya yang seorang pengangguran itu. Dan disitulah koneksi mereka berdua ini akhirnya terjalin. I love this song. Could you turn this up? Therefore, you won't. Berjam-jam sudah mereka ngobrol hingga akhirnya membuat mereka saling lengket satu sama lainnya. Apalagi pemilik warung ngidupin lagu romantis koplo pantura ya Lur. Disinilah mereka berdua akhirnya semakin cokoloko Lur. Mereka pun berdansa berdua dan suasana intim pun terjadi dengan suasana yang mendukung diiringi musik koplo Lur. Karena hal itu pula mereka berdua pun akhirnya khilaf juga Lur. Dimana saat pulang Lisa malah ngajak si Sam nginap di Oyo.
Tentu saja Sam ini enggak nolak sama sekali ya lur, karena itulah maunya selama ini. Dan disitulah akhirnya mereka pun bercikipyu hebat. Dan malam itu secara sah pula pemuda pengangguran dengan Tante Lisa ini melaksanakan ritual bareng dan menyatakan kalau mereka berdua sedang serong lur. Usai bergelut, Lisa ternyata ndak mau hanya sekali lur, dia minta tambah lagi dan dia pun membuat ikatan dengan Sam kalau dia ingin Sam berjanji kepadanya nanti mereka akan lebih sering lagi bertemu dan bercikipyu lagi. Dan dia nggak ingin Sam takut dengan lakinya. Dia meyakini kalau lakinya nggak akan berani dengan Sam karena dia akan mengatur semua ini. Disitulah Sam jadi semangat berhubungan dengan Lisa ini ya lur. Seminggu berlalu, Sam dengan berani mencoba menelpon si Lisa. Dan dia pun takut ketika yang mengangkat telepon itu adalah suami Lisa lur. Dia pun gemetar banget. Yeah. Fucking crinkles. Dan ini adalah suami Lisa yang seorang polisi itu, namanya John, diperankan oleh Corbin Bernsen. John ini seorang polisi yang sibuk banget ngurus banyak kasus ya lur, dan dia juga sama sekali enggak romantis sehingga membuat Lisa ini enggak betah dengan dirinya lur. Dan oleh karena itu pula mereka sering bertengkar di rumah ya lur. Pressed. I have a right to look at those pictures whenever But your I therapist said want. that you shouldn't. Fuck my therapist. Because I'm in a good mood and I'm not gonna let you ruin it. Come on, Lisa. Nah, melihat ada telepon itulah Lisa pun dengan berani-beraninya menelpon Sam di depan lakinya. Dia pun pura-pura nelpon temannya. Di situ dia mengajak Sam bertemu di pasar kemarin lur, dan ini membuat Sam teramat senang bukan kepalang ya lur. I don't know. I have to go to the grocery store. Maybe after. Maybe I can meet you at the store. Is it up? It? Sam, tell me something to make me hot. Hampir saja Lisa ketahuan oleh mantan lakinya lur yang secara enggak sengaja lewat di depan mereka. Dan dengan cerdas pula si Lisa ini mengatakan Sam itu adalah petugas minimarket yang membantunya membawakan belanjaannya tadi. Yeah. Well, I'll see you later, guys. Hey, you look really nice today. Shut up. She knows she looks nice. Right, Miss Wayne? Of course. Namun entah apa yang difikirkan oleh Lisa ini, dengan beraninya pula dia ngecekipus Sam di situ lur. Sehingga teman lakinya yang sedang memarkirkan mobil mereka itu melihat dari kaca spionnya. Nah, Lisa pun tahu kalau dia dilihat dari spion itu lur. Dan malah dia semakin hot begawi di situ ya lur. Nah, ada apa dengan Lisa ini? Simaklah baik-baik lur. Want me to meet you at your parents' house? Sure, my parents aren't. Who cares? What, are you afraid? No. I want you and... Usai dari situ mereka pun bertemu di rumah si Sam. Nah tentu saja lur, di rumah itulah mereka berdua beradu kuat ya lur. Yang mana membuat Lisa semakin cikipyu sama si Sam. Dan si Sam semakin terikat dengan Lisa karena betapa hebatnya Lisa membuat si Sam ini kelper-kelper amanya ya lur. Usai bergelut hebat siang itu, Sam pun nampak terkapar lemas. Di balik itu semua, tentu saja teman John suaminya Lisa ini tidak tinggal diam. Mereka berdua mengadukan ke John tentang apa yang mereka lihat. Kalau si Lisa itu bermesraan dengan seorang anak muda dan itu tidak pantas sekali. Nah, mendengar itu John pun pusing tujuh keliling dibuatnya lur. Ini benar-benar di luar perkiraan BMKG. Karena Lisa setahunya adalah istri yang salehah ya lur. It's been a few hours ago. My wife is fine. Thank you. Yeah, well, me too. Yeah? Yeah. Colors are fresh. Dan di rumahnya si Sam, Lisa dan Sam malah semakin menjadi-jadi mesranya lur. Mereka pun bersenang bareng dan bercanda gurau bak dunia milik mereka berdua. Dan itu membuat Sam semakin sayang sama Lisa dan semakin ingin memiliki Lisa sepenuhnya ya lur. Bahkan mereka pun jalan ke sana kemari tanpa rasa takut bermesraan di depan publik lur. Okay. I'll grab the beer and meet you at Windsor in about 15.
Right, sorry. What on earth are you doing here? Your mother certainly has changed. I don't remember her being that weird. I certainly see a lot of her in you, though. John pun akhirnya menunggu si Lisa di rumah dengan penuh amarah lur. Dan saat Lisa pulang tengah malam dengan lihainya Lisa ngajak John berciki-piu ria, mereka pun akhirnya bergelut hebat. Dan esok pagi John masih juga belum marah kepada Lisa ini tentang apa yang didengarnya. Dia hanya mulai menyelidiki dengan pelan-pelan. Sementara hubungan Lisa dan Sam semakin menjadi-jadi lur, mereka pun semakin berani, di mana Sam dengan berani menunggu John berangkat kantor dan masuk ke rumah Lisa. Pagi itu dia pun dengan gerak cepat menyelinap ke rumah si Lisa saat John berangkat ya lur. Lisa pun menyambutnya dengan penuh kehangatan. Dan di situ mereka kembali berciki-piu hebat. Dan Lisa benar-benar sudah membuat Sam si pemuda pengangguran ini jadi kecoplok dengan dirinya ya lur. So, how'd it go last night? Did you like it? Well, it was sex. Dan usai bergelut, mereka berdua bak laki bini pula di rumah itu lur. Sam sudah seperti si John saja, sebebas-bebasnya dia di dalam rumah si Lisa itu lur. Mereka ngobrol dan bersantai ngobrol berdua di dalam rumah. Sama sekali Lisa nggak ada merasa bersalah atas apa yang dilakukannya di rumah mereka ini. Dan Lisa mulai nampak cuek tiba-tiba dengan si Sam lur. Dia mengatakan letih siang itu dan ingin beristirahat. Dia segera meminta Sam pulang cepat. Disitulah Sam merasa aneh lur. Jarang-jarang Lisa seperti ini pikirnya. Dia pun akhirnya manut dan segera pulang lur. Nah, tiba-tiba dia memergoki Lisa siangnya jalan-jalan berbelanja ke pasar. Padahal Lisa bilang kan sedang letih lur. Sam bertanya-tanya, kenapa dengan Lisa? Apa dia sudah bosan dengan dirinya? I thought I'd surprise you. Are you? It was the most intelligent thing to do. But then again, you could say that about our entire relationship. It's not. Do you even know what that means? Dan Lisa ternyata berdalih bahwa dia butuh waktu untuk kembali sendiri. Dan oleh karena itulah mereka bertengkar hebat di situ lur. Dan Sam mulai menjalin hubungan dengan seorang gadis yang mana dia adalah tetangganya sendiri. Dan si gadis itu sudah lama naksir dengan si Sam lur. Dan selama ini ternyata karena Lisa lah akhirnya Sam menolak gadis itu ya lur. Karena kecewa dengan Lisa, Sam pun mulai menjalin kerjasama dengan tetangganya itu lur. Sebagai pelampiasan gitu ya lur. Can I buy you a cup of coffee? You want to buy me a cup of coffee? Yeah, you got a problem with that? Pervert, I guess. Good answer. Dan ternyata si Sam sengaja berduaan dengan gadis itu lur. Karena ada Lisa dengan John di situ. Sam ingin memanasi si Lisa dan benar saja. Lisa pun akhirnya kepanasan melihat Sam bermesraan dengan gadis muda ya lur. She's beautiful. Dan semua pun akhirnya kacau balau saat Sam mengantar Lisa melihat kuburan putrinya. Ternyata lur, John datang membuntuti mereka dan memperhatikan mereka dari jauh. Dimana saat itu Lisa sedang curhat sambil nangis kepada si Sam. Dan usai dari makam itu, dengan hebatnya pula Lisa menarik Sam ke mobil dan mengajaknya berciki-piu lagi lur. Dan disitulah John kebakaran jenggot melihat kelakuan mereka berdua itu ya lur. Dan John benar-benar panas dengan itu semua. Namun John gak mau menggerbek mereka itu. Dia masih ingin mencari tahu apa sih yang terjadi pada bininya itu. Dia masih belum nemu jawaban yang sebenarnya ya lur. Dan pergeludan mereka itu akhirnya berlangsung hingga ke rumahnya Sam. Dan mereka pun habis-habisan banting-bantingan ya lur. Namun petaka pun akhirnya terjadi lur. Dimana siang itu Sam yang sedang stres akhirnya minum teh botol sebanyak-banyaknya hingga membuat dirinya segera oleng. Dan Lisa dengan dandanan macan izin ke lakinya mau keluar lur. Ternyata dia pergi bersama Sam makan siang bareng. I noticed your husband's car over there. Did he say anything? He said nothing.
He doesn't care. Nah, disitulah Lisa pun akhirnya curhat ke Sam bahwa dia merindukan putrinya dan dia ingin bersama dengan putrinya. Tak berselang lama John yang nggak tahan lagi akhirnya datang ke situ dan benar saja lur, dengan amarah tingkat dewa John mengeluarkan pistol dan mengedor si Lisa bininya itu. Setelah itu John pun mengedor kepalanya sendiri, John mate, begitupun Lisa ya lur. Di akhir cerita Sam pun akhirnya hidup bahagia dengan tetangganya itu dan Lisa pun bersama lagi dengan putrinya di alam baka seperti kemauannya selama ini lur. Film ini pun tamat. Stephen Ansack selaku penulis cerita ini film menurut gue cukup apik membuat sekelumit ceritanya lur dan benar-benar membuat kita penasaran dengan endingnya, dimana di ending itulah terbuka sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata Lisa yang diperankan oleh Hoan Severin yang merasa bersalah atas kematian putrinya dan dia begitu merindukan sang putrinya itu sehingga dia melampiskan serong sama si Sam yang diperankan oleh Rodney Scott dengan harapan lakinya si John itu yang diperankan oleh Corbin Bernsen panas dengan ini semua dan segera mematikan dia agar dia bisa bersama dengan putrinya lur. Itu dia inti ceritanya ya lur. Genre ini film drama, romance, and thriller dan semua cakupan genre sudah termuat di dalam unsur cerita film ini bagi gue pribadi ya lur. Meski thrillernya hanya sedikit banget ya lur, hanya di ending cerita kalau nggak salah tadi lur. Untuk pesannya film ini memberikan pesan kepada kita semua bahwa penyesalan tak perlu berlarut-larut ya lur, cukup sesali sebentar saja dan segera move on. Oke lur, saatnya gue apa lur? Ciao.